Malam itu kota sudah tertidur. Jalanan lengang. Lampu-lampu jalan berkelip samar seperti hampir padam dimakan waktu. Di sebuah gedung tua di pinggiran kota, berdiri sebuah stasiun radio lokal bernama Radio Cakrawala, tempat yang dulu ramai oleh tawa dan musik, tapi kini hanya diisi suara sunyi, bergema di antara ruang sempit dan dinding berdebu. Sudah lewat pukul 12 malam, dan hanya satu orang yang masih bertugas, Rani, penyiar muda yang baru 2 minggu bekerja di sana. Malam ini giliran pertamanya siaran sendirian, menggantikan penyiar senior yang tiba-tiba izin karena sakit. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa bekerja malam sendirian di ruang siar yang temaram hanyalah bagian dari rutinitas. Studio itu kecil, tapi punya suasana aneh. Udara di dalamnya selalu terasa lebih dingin daripada di luar. Lampu di pojok ruangan berkedip setiap beberapa menit, dan suara statis dari mixer tua sering muncul tanpa alasan. Di dinding depan Rani, tergantung foto lama para penyiar pertama Radio Cakrawala, foto hitam putih dengan wajah-wajah yang menatap lurus ke kamera. Beberapa di antaranya sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Ada yang pensiun, ada juga yang kabarnya hilang. Sambil mengatur headphone dan memeriksa mic, Rani menghela napas panjang. Ia menatap jam digital di depan konsol siar, pukul 0:03. Saat jarum jam itu berubah, lampu on air menyala merah. Suaranya mengalun pelan di udara malam. Selamat malam, pendengar setia Radio Cakrawala. Bersama saya, Rani, menemani kalian yang masih terjaga di antara sunyi. Ia tersenyum kecil, mencoba terdengar tenang, tapi di sela jeda napasnya, terdengar bunyi klik, seperti ada seseorang membuka pintu di belakang ruang siar. Padahal tadi, ia yakin semua pintu sudah dikunci oleh satpam sebelum pulang. Rani menoleh perlahan, tidak ada siapa-siapa, hanya lampu berkedip di lorong, dan suara samar-samar, seperti bisikan dari headset yang belum ia nyalakan. Rani berusaha menenangkan diri, ia menekan tombol fader perlahan, menyiapkan lagu berikutnya untuk diputar. Namun sebelum sempat menekan play, suara itu muncul, samar, pelan, tapi jelas berasal dari headsetnya. Halo, bisa dengar aku? Rani terdiam, itu bukan rekaman. Bukan juga suara pendengar yang biasa mengirim pesan lewat line radio. Suaranya berat, seperti datang dari jauh, dari balik kabut tebal. Ia menatap layar komputer siar. Tidak ada panggilan masuk, tidak ada koneksi jaringan. Namun frekuensi gelombang di monitor menunjukkan angka aneh, 103.9.6 FM, padahal stasiun mereka hanya disiarkan di 103.9 FM tanpa tambahan digit apapun. Halo, ini siapa? Rani mencoba menjawab dengan suara bergetar. Tak ada jawaban, hanya suara statis panjang, diikuti desahan samar seperti seseorang sedang bernapas dekat sekali dengan mic. Tiba-tiba, semua lampu di studio redup bersamaan. Layar komputer berkedip, siaran otomatis berhenti. Di tengah keheningan itu, terdengar suara rekaman lama, padahal Rani tak pernah memutarnya. Lagu lawas yang biasa diputar di tahun 1980-an mulai terdengar pelan. Suaranya terdistorsi, namun jelas ada ucapan di sela-sela musik. Selamat datang kembali, Rani. Jantungnya berdegup keras. Ia menoleh ke dinding, ke arah foto penyiar-penyiar lama yang tergantung di sana. Ada satu hal aneh, foto paling ujung kanan, yang tadinya hanya menampilkan 4 orang, kini menampilkan 5. Dan sosok kelima itu, memakai headset yang sama dengan milik Rani. Rani menatap layar komputer yang terus berkedip. Lagu dari era 80-an itu berhenti mendadak, lalu digantikan dengan suara statis panjang, disusul bisikan-bisikan yang seolah berlapis, seperti berasal dari banyak mulut sekaligus. Kami belum selesai, siaran belum berakhir. Tangannya gemetar, ia mencoba menekan tombol stop di konsol, tapi sistemnya tak merespons. Semua tombol seolah beku, headset di kepalanya makin panas, menekan telinganya seolah ada tangan yang memegang dari belakang. Ini cuma gangguan sinyal, gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Namun saat ia melepas headset, suara itu masih terdengar, bukan dari alat, tapi dari udara di ruangan itu sendiri. Desahan pelan berganti menjadi tawa lirih.
Bukan tawa manusia normal. Tawa itu menggema seperti keluar dari dalam dinding. Rani berdiri cepat, memeriksa pintu studio. Terkunci dari dalam. Ia menatap cermin kecil di sebelah kanan. Cermin bundar yang biasa dipakai penyiar untuk memastikan posisi mic. Tapi yang ia lihat bukan wajahnya. Wajah di cermin itu tampak lebih tua. Dengan mata hitam kosong dan darah menetes dari bibirnya. Aku dulu penyiar di sini. Frekuensi ini bukan untuk manusia. Rani mundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak meja. Suara dari headset kini berubah menjadi suara berita lama. Seperti cuplikan siaran puluhan tahun lalu. Telah ditemukan jasad seorang penyiar wanita di studio radio Cakrawala. Diduga tewas karena korsleting alat siar. Rani menutup telinganya. Tapi suara itu terus berputar, berulang-ulang. Lalu dari speaker terdengar bunyi klik pelan. Dan lagu lain mulai diputar otomatis. Lagu favorit Rani, lagu yang belum pernah ia simpan di sistem radio. Dari lorong gelap di belakang kaca studio, muncul siluet seseorang. Perempuan memakai baju penyiar lama. Headset besar menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya bergetar aneh, seperti rekaman rusak yang diulang cepat. Giliranmu sekarang. Jangan matikan siarannya. Teruskan. Lampu on air, menyala merah menyala. Lebih terang dari biasanya. Hampir menyilaukan. Frekuensi di layar berubah-ubah cepat. 103.9, 103.9.6, 103.9, 103.666. Tiba-tiba semua berhenti. Sunyi. Hanya satu suara yang tersisa di udara. Radio Cakrawala. Suara malam yang tak pernah tidur. Pagi harinya. Satpam menemukan ruang siar kosong. Mic masih menyala. Headset masih tergantung. Dan di layar komputer, ada rekaman siaran sepanjang 6 jam tanpa jeda. Padahal Rani hanya dijadwalkan siaran 1 jam saja. Di menit terakhir rekaman, terdengar suara pelan sebelum sinyal terputus. Terima kasih sudah mendengarkan. Aku Rani. Sampai jumpa di frekuensi berikutnya. Namun setelahnya, ada tambahan suara lain. Lirih tapi jelas. Sekarang giliranmu yang siaran. Sudah lewat 3 hari sejak kejadian malam itu. Studio radio Cakrawala ditutup sementara. Semua peralatan dimatikan. Listrik diputus. Dan polisi memasang garis pembatas di sekitar ruangan siar. Namun yang aneh, setiap tengah malam tepat pukul 0:03, lampu on air di ruang itu masih menyala sendiri. Beberapa warga sekitar mengaku mendengar siaran yang tak seharusnya ada. Suara perempuan membacakan pesan-pesan dari pendengar yang sudah meninggal. Untuk ibu saya di rumah, maaf belum sempat pamit. Untuk Raffi, jangan tunggu aku di terminal. Aku nggak pernah sampai. Suara-suara itu terdengar jelas di frekuensi 103.9 FM, tapi hanya jika radionya dinyalakan lewat tengah malam dan diputar di volume rendah. Siapapun yang mencoba merekam siaran itu, katanya, akan kehilangan rekamannya keesokan hari, digantikan oleh file kosong dengan nama, siaran garis bawah terakhir.mp3. Beberapa penyiar lama akhirnya bercerita, tentang masa lalu radio Cakrawala yang kelam. Dulu, di tahun 1986, pernah ada penyiar bernama Rina Kartasasmita, yang meninggal tersengat listrik saat siaran malam. Tapi anehnya, suaranya masih terdengar beberapa malam setelah kematiannya, memanggil rekan-rekan siar dengan sapaan khasnya. Selamat malam, para pendengar setia. Dan sekarang, 39 tahun kemudian, nama penyiar magang yang hilang itu, Rani, terdengar mirip dengan Rina. Bahkan, jika kamu putar rekaman lamanya, nada suaranya nyaris identik. Kabar beredar kalau Rani tidak pernah benar-benar hilang. Konon, ia masih siaran setiap malam, di frekuensi yang tidak tercatat di sistem manapun, 103.9.6 FM. Siarannya hanya bisa terdengar oleh orang yang sedang sendirian, di ruangan gelap, antara pukul 0 hingga pukul 1. Dan kalau kamu berani memutar radio tepat di jam itu, kadang kamu akan mendengar suara pelan, seperti seseorang berbisik tepat di telingamu. Halo, kamu masih terjaga, kan? Aku Rani, menemanimu malam ini. Sudah hampir sebulan berlalu sejak nama Rani resmi dinyatakan hilang tanpa jejak.
Polisi tak menemukan apapun selain ruangan siar yang masih menyala dan catatan log komputer yang berhenti di pukul 0.59. Tak ada tanda perlawanan. Tak ada jejak keluar. Bahkan rekaman CCTV di malam itu terhapus sepenuhnya. Pemilik stasiun akhirnya memutuskan untuk menutup radio Cakrawala secara permanen. Gedungnya dikunci, peralatan disita, dan papan nama di depan studio dilepaskan satu persatu. Namun, bagi mereka yang tinggal di sekitar kawasan itu, cerita belum berakhir. Setiap malam, terutama saat hujan turun, warga sering mendengar suara siaran samar dari arah gedung yang kosong itu. Kadang terdengar musik lawas, kadang suara perempuan yang membacakan pesan pendengar, dengan gaya lembut khas penyiar malam. Beberapa orang yang penasaran mencoba merekamnya. Tak satu pun berhasil. Rekamannya selalu rusak, penuh dengung, dan di menit terakhir selalu muncul suara pelan. Jangan coba dengar kalau kamu tidak sendiri. Suatu malam, seorang teknisi radio tua bernama Pak Darto, yang dulu bekerja di sana, memutuskan untuk memeriksa ulang gedung itu. Ia merasa bersalah karena pernah mengabaikan gangguan-gangguan aneh saat masih bekerja. Dengan senter kecil di tangan, ia masuk ke ruang siar yang berdebu. Semua peralatan sudah berkarat, kabel-kabelnya terlepas, tapi lampu indikator mic masih berkedip merah. Ketika ia mendekat, terdengar suara pelan dari headset yang tergantung di mic. "Selamat datang kembali, Pak Darto." Senter di tangannya jatuh. Ia menatap headset itu dengan mata lebar. Suara itu jelas suara Rani, tapi terdengar berlapis dengan suara lain di belakangnya. Pelan-pelan, dari speaker yang mati, terdengar bisikan banyak orang, bergema seperti datang dari ruangan lain. "Kami semua masih siaran, jangan matikan frekuensinya." Keesokan paginya, gedung itu benar-benar sunyi. Tidak ada tanda-tanda siapapun di dalam. Tapi anehnya, pintu ruang siar terbuka sedikit, dan di atas meja ditemukan headset baru, bersih dan masih hangat, seolah baru saja dipakai seseorang. Sejak malam itu, muncul laporan dari berbagai kota di luar sana. Pendengar yang mengaku menangkap siaran misterius di frekuensi 103.9.6 FM, dengan suara penyiar perempuan yang identik dengan Rani. Siarannya selalu dimulai dengan kalimat yang sama. "Selamat malam, pendengar setia, bersama aku Rani, menemanimu di antara kesunyian. Dan jika kamu terus mendengarkannya terlalu lama," katanya, "sinyal radio lain akan menghilang satu persatu, hingga yang tersisa hanyalah frekuensi itu." Dan suara Rani yang berbisik, "Sekarang giliranmu untuk menemani malam ini."